Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi dari kelompok 1. Di video ini kita bakal bahas hal menarik dari dunia metode numerik, yaitu metode iterasi sederhana untuk mencari akar di suatu persamaan. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami, Putri Wildatur Rahma, Zahwa Amanda, Herawati, dan Muhammad Iqlil Arkan. Di sini, saya, Zahwa Amanda, yang akan menemani kalian buat jelasin langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan! Jadi, kita mempunyai sebuah soal, yaitu diketahui sebuah prosedur literasi sebagai berikut. X R tambah 1 sama dengan min X R tambah 1 pangkat 4 tambah 4 per 6 dengan R sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Iterasi akan dihentikan jika mutlak epsilon RA kurang dari mutlak epsilon S dengan epsilon S adalah toleransi galat yang diinginkan. Ambil X0 sama dengan 0,5 dan epsilon S sama dengan 0,00001. Baik, mari kita uraikan proses iterasinya dengan bantuan Microsoft Excel. Jadi, sebelum kita uraikan proses iterasinya menggunakan bantuan Microsoft Excel, kita tulis dulu prosedur iterasinya. Nah, pada kolom pertama kita tulis rumus prosedur iterasinya, yaitu X R tambah 1 sama dengan min X R tambah 1 pangkat 4 ditambah 4 per 6. Dan pada kolom kedua kita tulis X0-nya sama dengan 0,5 dan kita tulis epsilon S sama dengan 0,00001. Nah, di sini udah ada tabel yang isinya kolom R, X, epsilon relatif, nilai mutlak epsilon relatif, dan pengecekan apakah nilainya udah lebih kecil dari epsilon yang kita tentukan. Kita pakai nilai awal, yaitu X0 sama dengan 0,5 dan epsilon S atau batas galatnya kita ambil 0,0001. Sekarang kita coba isi untuk baris pertamanya, yaitu R sama dengan 0. Untuk nilai X-nya kita ketik rumus sama dengan buka kurung min dalam kurung C6 pangkat 4 ditambah 4 tutup kurung per 6. Lalu tekan enter. Nah, hasilnya langsung keluar, yaitu X sama dengan 0,6552500000. Selanjutnya, untuk epsilon relatif kita masukkan rumus sama dengan dalam kurung C7 dikurang C6 per C7. Kemudian tekan enter dan hasilnya muncul, yaitu epsilon relatif sama dengan 0,238095238. Untuk mendapatkan nilai mutlak epsilon relatifnya, kita tinggal pakai fungsi ABS supaya hasilnya positif. Kita ketik rumus sama dengan ABS dalam kurung D7 dan enter. Hasilnya yaitu mutlak epsilon relatif sama dengan 0,238095238. Terakhir, kita mau tahu apakah nilai galat relatif ini sudah lebih kecil dari epsilon S yang kita tentukan. Jadi, kita tulis sama dengan E7 kurang dari 0,00001, lalu enter, dan hasilnya muncul false, artinya galatnya masih lebih besar. Jadi kita lanjut ke iterasi berikutnya. Untuk baris R sama dengan 1 sampai 7, caranya sama ya. Kita tinggal blok kolom yang berisi rumus di baris atasnya, lalu tarik ke bawah atau tekan enter di baris berikutnya. Excel bakal otomatis menghitung nilai baru untuk X, epsilon RA, dan seterusnya sesuai rumus yang udah kita buat tadi. Coba lihat hasilnya, makin ke bawah nilai epsilonnya makin kecil, sampai akhirnya di iterasi ke-6 dan ke-7, nilai epsilon relatifnya udah sangat kecil dan hasil perbandingannya true. Itu tandanya nilai kita udah konvergen alias mendekati hasil akhir.
Selanjutnya, kita bakal bahas contoh soal yang kedua. Jadi, di contoh soal kedua ini, kita punya prosedur iterasinya x r tambah 1 sama dengan min xr kuadrat tambah 4 per 5 dengan r sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Iterasi ini akan berhenti kalau nilai mutlak epsilon relatif sudah lebih kecil dari toleransi Galat yang kita tentukan. Nah, di soal ini diketahui x0 sama dengan 0,2 dan epsilon s sama dengan 0,0001. Sekarang kita akan uraikan proses iterasinya satu persatu dengan bantuan Microsoft Excel. Pertama-tama di Excel kita buat tabel yang berisi kolom R, X, epsilon RA, nilai mutlak epsilon RA, dan pengecekan apakah mutlak epsilon RA lebih kecil dari mutlak epsilon S. Kemudian kita isi nilai awal X0 sama dengan 0,2. Sekarang kita coba di baris pertama yaitu R sama dengan 0. Untuk kolom X kita ketik rumus sama dengan buka kurung, min dalam kurung C6 pangkat 2 tutup kurung tambah 4 tutup kurung per 5. Lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya langsung keluar yaitu X sama dengan 0,80800000. Selanjutnya, kita hitung epsilon RA-nya dengan rumus sama dengan dalam kurung C7 kurang C6 per C7 dan tekan enter. Hasilnya muncul yaitu epsilon RA sama dengan 0,752475248. Lalu, untuk nilai mutlak epsilon RA, kita pakai fungsi ABS biar hasilnya positif. Jadi, tulis rumus sama dengan ABS dalam kurung D7, tekan enter, dan hasilnya keluar mutlak epsilon RA sama dengan 0,752475248. Terakhir, kita mau tahu apakah nilai Galat ini sudah lebih kecil dari epsilon S yang ditentukan. Kita tulis rumus sama dengan E7 kurang dari 0,0001. Tekan enter dan hasilnya keluar false. Artinya, iterasi belum terhenti. Jadi, kita lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, untuk iterasi R sama dengan 1 sampai R sama dengan 7, caranya sama ya. Kita tinggal blok kolom yang berisi rumus di baris atasnya, lalu tarik ke bawah atau tekan enter supaya Excel otomatis menghitung nilai baru berdasarkan rumus yang udah kita buat tadi. Jadi, misalnya untuk kolom X, kita blok bagian bawahnya lalu tekan enter. Nanti nilai X-nya langsung akan muncul. Begitu juga untuk kolom epsilon RA dan kolom mutlak epsilon RA, semuanya otomatis keluar sesuai urutan iterasi. Kalau kita lihat hasilnya, nilai X makin lama makin stabil dan nilai epsilon RA-nya semakin kecil, sampai akhirnya di iterasi ke-6 atau ke-7 hasil pengecekan di kolom terakhir berubah jadi true. Itu tandanya iterasi sudah berhenti karena nilai Galatnya sudah lebih kecil dari batas yang kita tentukan yaitu 0,0001. Jadi teman-teman, dengan bantuan Excel, proses iterasi ini bisa kita lakukan dengan sangat mudah. Kita cukup masukin rumus sekali aja di baris pertama dan sisanya biar Excel yang hitung otomatis. Gimana? Gampang banget kan? Kesimpulannya, metode iterasi sederhana membantu kita menemukan akar persamaan dengan cara berulang sampai hasilnya konvergen. Dari perhitungan ini, akar yang diperoleh sekitar 0,481406 dan prosesnya berhenti karena nilai error sudah sangat kecil. Matematika itu bukan ilmu yang mematikan, karena di balik angka dan rumus sebenarnya matematika mengajarkan kita cara berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan logika yang kuat. Semakin kita pahami setiap langkah-langkahnya, semakin seru dunia matematika itu. Thank you for watching. Push yourself to study today, tomorrow, and forever. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.